Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Ayutri di video pembelajaran fisika kelas 12. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Baik, sebelum dimulai silakan anak-anak persiapkan buku fisikanya ya. Dan Ibu harapkan anak-anak mengisi link absensi juga. Kemudian bagi anak-anak yang belum menyelesaikan atau mengumpulkan tugas sebelumnya, di pertemuan sebelumnya silahkan nanti melengkapi ya. Oke anak-anak, sudah bisa dimulai ya. Mari kita mulai belajar. Nah, di pertemuan hari ini kita masih membahas tentang bab 2, yaitu tentang listrik statis. Jadi di minggu lalu Ibu sudah bahas juga ya. Baik, yang sekarang itu tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Jadi ada dua subbab yang kita bahas ya. Baik, kita mulai. Nah, yang pertama yaitu konsep dari energi potensial listrik. Nah, anak-anak, jika muatan listrik itu dipindahkan, maka diperlukan usaha untuk memindahkan muatan tersebut. Nah, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik itu besarnya sama dengan perubahan energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu dipengaruhi oleh besar muatan yang dipindahkan dan jarak dari perpindahannya. Nah, secara matematis, untuk energi potensial listrik itu dapat dituliskan dengan persamaan EP sama dengan konstanta dikali Q dikali Q aksen per R. Di mana EP itu adalah energi potensial listrik, satuannya Joule. Q dan Q aksen itu adalah muatan listrik, satuannya Coulomb. R itu adalah jarak titik ke muatan Q, satuannya meter. Dan konstanta K itu adalah konstanta Coulomb ya. Jadi dia nilainya itu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per meter kuadrat. Baik, Ibu langsungkan. Kalian perhatikan, ini ada gambar. Nah, gambar di samping itu adalah muatan positif Q yang berpindah posisi dari titik A ke titik B dalam area medan listrik. Nah, perpindahan tersebut disebabkan adanya gaya tolak elektrostatik ke arah B pada muatan akibat pengaruh medan listrik. Nah, posisi A itu merupakan titik dengan potensial tinggi sehingga muatannya itu nanti bernilai EP-nya itu tinggi. Sedangkan di titik B ini dia nanti muatannya rendah sehingga EP-nya itu bernilai rendah. Jadi muatan Q berpindah dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah atau dari VA ke VB. Baik, Ibu lanjutkan ke poin yang kedua yaitu tentang potensial listrik atau V. Nah, dari suatu titik dalam medan listrik itu mempunyai potensi untuk memindahkan benda bermuatan listrik. Nah, besarnya potensial listrik di suatu titik, misalnya di titik A pada gambar ini ya, dalam medan listrik itu dirumuskan dengan VA sama dengan EVA per Q0 atau VA sama dengan konstanta dikali Q per RA. Nah, VA itu adalah potensial di titik A, di mana satuannya nanti itu satuannya potensial itu volt ya. Baik, Bu lanjutkan nanti untuk di potensial listrik ini kita akan membahas tentang potensial listrik beberapa muatan dan potensial listrik pada bola. Yang pertama yaitu potensial listrik beberapa muatan. Nah, kalau dia beberapa muatan berarti dia artinya lebih dari satu anak-anak ya. Misalnya ada muatan sumber, ada Q1, ada Q2, ada Q3, ada Q4 dan seterusnya. Ya, jadi ada lebih dari satu muatan. Sehingga nanti VP-nya itu akan dirumuskan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Nah, kalian perhatikan VP itu kan rumusnya K dikali Q per R. Karena dia ada lebih dari satu sehingga ditambahkan sejumlah yang ada. Misalnya kalau dia ada 3 berarti sampai 3 per R3. Nah, ini rumus akhirnya VP sama dengan K per R dikali Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 atau VP sama dengan konstanta dikali sigma Q per R. Baik, untuk yang kedua yaitu tentang potensial listrik pada bola. Kalian perhatikan nanti untuk pada bola ini ada potensial listrik di dalam bola atau potensial listrik di permukaan bola dan yang kedua potensial listrik di luar bola.
Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar. Kita bahas yang pertama, yang di dalam atau yang di permukaan bola. Itu dirumuskan dengan VP sama dengan K dikali Q per R. Sedangkan kalau untuk potensial listrik yang di luar bola itu dirumuskan sama juga ya. VP sama dengan K dikali Q per R. Yang membedakan hanya di R-nya saja. Kalau yang di dalam atau di permukaan bola R-nya itu besar. Kalau yang di luar bola itu R-nya kecil. Tapi dia artinya sama yaitu jari-jari bola. Di mana satuannya meter. Nah, kapan digunakan R dan R besar, kapan digunakan R kecil? Biasanya pada soal nanti sudah dijelaskan, sudah disebutkan atau dirinci anak-anak ya. Baik, konstanta itu ingat nilainya sudah ada ya, jadi tidak perlu dicari. Nah, untuk agar lebih mudah dipahami, Ibu biasanya memberikan contoh soal ya. Kalian perhatikan, di sana ada 4 buah muatan berada di titik sudut persegi A, B, C, D. Seperti gambar di bawah ini. Ya, jadi ada Ki A, ada Ki B, ada Ki C, ada Ki D dengan muatannya masing-masing. Kemudian dia ada di pusatnya yang tanda bulat hitam. Ibu sebut dengan A, titik A. Nah, dari gambar ini diketahui panjang diagonalnya atau rusuk persegi itu adalah 0,1 meter. Jadi anak-anak disuruh menghitung potensial listrik di titik A atau di pusatnya. Baik, seperti biasa kalian masukkan ke dalam pengerjaan soal fisika itu yang pertama diketahuinya. Ya, jadi diketahuinya QA-nya plus 10 mu C. Nah, karena dia mu C itu kita harus rubah dia ke kolom. Ya, mu kolom dijadikan kolom sehingga dia dirubah menjadi pangkat minus 6. Ya, jadi plus 10 mu C sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 6 kolom. B-nya juga sama, jadi minus 5, mu C jadi minus 5 dikali 10 pangkat minus 6 C. Ya, jadi semua diganti menjadi minus 6. Mu-nya ini ya hilang. Kemudian R itu nilainya 0,1 meter. Nah, karena yang ditanya itu adalah VP, nah ini dia dalam persegi, sehingga kalian harus mencari nilai R. Ya. Nah, R-nya itu kan dia sama ya, jadi dari RA sama dengan RB, sama dengan RC, sama dengan RD. Nilainya itu sama, 0,1. Ya, jadi sesuai dengan aturan, dimasukkan ke rumus untuk mencari. Karena dia persegi, maka setengah dikali R. Ya, setengah dikali 0,1 hasilnya adalah 0,05 meter. Dieksponenkan atau dipangkatkan pangkat 10-nya itu jadi dikali 10 pangkat minus 2 ya. Jadi 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, yang ditanya apa anak-anak? Ya, yang ditanya adalah VP-nya. Baik, kalau sudah ingat ya rumusnya, kita jawab. Ya, seperti ini perumusannya dimasukkan VP sama dengan VA plus VB plus VC plus VD. Jadi kalian masukkan, Ibu langsungkan ke sini ya. Jadi K per R dikali QA plus QB plus QC plus QD. Ya, jadi K itu nilainya 9 dikali 10 pangkat 9, R-nya itu 0,05. Kalian masukkan nilainya, ingat tandanya itu tetap digunakan ya, terutama yang negatif. Ya, jadi Ibu langsungkan. Jadi 10 dikurangi minus 5, ya karena plus dan minus karena di dalam kurung ini jadi minus. Ya, 10 dikurangi 5 kan 5. Ditambah 10 kan 15, dikurangi 5, 10. Ya, jadi 10 dikali 10 pangkat minus 6. Kalian selesaikan. Nah, di sini kenapa ini ada angka 11? Ya, jadi kalau yang di bawah ini yang pernya ini dia minus, di bawah naik dia menjadi positif. Ya, jadi sehingga 9 ditambah 2 jadi 11. Kemudian 9 per 5-nya itu tinggal dibagi aja, dapatnya 1,8 ya. Jadi 1,8 dikali 10 pangkat 11 dikali 10 dikali 10 pangkat minus 6. Sehingga 1,8 dikali 10 kan 18. Ya, jadi hasilnya adalah 18. 11 dikurangi 6 kan 5. Ya, jadi 18 dikali 10 pangkat 5 volt. Ini hasilnya. Begini cara pengerjaannya ya. Nanti kalau ada soal latihan, kalian selesaikan dengan rumusan ini.
Baik anak-anak, jadi tadi sudah Ibu paparkan materi kita pada hari ini, kemudian Ibu juga sudah jelaskan untuk contoh soalnya. Nah, silahkan seperti biasa sekarang anak-anak kerjakan satu latihan soal yang sudah Ibu berikan. Nah, di sini ada satu aja ya soalnya ya. Jadi, seperti contoh juga sama, jumlah muatannya ini ada 4. Jadi anak-anak silahkan mau pakai Ki A, Ki B, Ki C, Ki D, atau Ki 1, Ki 2, Ki 3, Ki 4, nggak masalah, bebas. Jadi silahkan anak-anak selesaikan seperti contoh yang udah Ibu jelaskan, kemudian nanti silahkan dikirim ke WA Ibu. Ibu harapkan bagi anak-anak yang belum melengkapi tugas-tugas sebelumnya, silahkan untuk melengkapi karena masih ada waktu. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita pada kali ini. Jika Ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.